Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan materi pembelajaran kita Sosiologi kelas 11 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nahda Makassar. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Ini lanjutan dari bab 4 kemarin, masih tersisa satu bab untuk akhir semester pembelajaran kita. Oke, untuk sesi kali ini kita belajar tentang perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat kultural. Kalau kita berikan pembagiannya, masyarakat kelompok sosial dalam masyarakat itu ada yang disebut dengan integrasi. Apa itu integrasi? Itu penyatuan semua kebudayaan menyatu dalam integrasi kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, integrasi ini meliputi pluralisme. Kemudian ada yang disebut dengan akulturasi. Dari dua parameter ini, pluralisme dan akulturasi, ini melahirkan yang namanya keutuhan bangsa. Kemudian yang kedua, selain dari integrasi, ada yang disebut dengan konflik. Di pola perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat, ada yang disebut meliputi, ada yang disebut dengan konflik. Konflik ini bagiannya ada yang namanya dominasi. Konflik itu melahirkan dominasi. Siapa yang menang, dia yang mendominasi. Kemudian yang kedua, ada namanya diskriminasi. Dua bagian dari konflik ini, dominasi dan diskriminasi, mengakibatkan yang namanya perpecahan bangsa. Jadi, di dalam pola perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat, ada dua, meliputi integrasi dan konflik. Di dalam integrasi, ada bagiannya namanya pluralisme, ada akulturasi. Dua bagian ini mengakibatkan adanya keutuhan bangsa. Kalau konflik, ada yang disebut dominasi, kemudian meliputi diskriminasi. Dua ini melahirkan yang namanya perpecahan bangsa. Nanti kita akan uraikan di slide-slide berikutnya apa itu integrasi, apa itu konflik, apa itu pluralisme, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari multikulturalisme. Supardi Suparlan mengartikan bahwa multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi. Apa itu ideologi? Konsep dasar pemikiran atau dasar pemikiran yang mengagungkan perbedaan budaya. Jadi masyarakat Indonesia yang hidup di tengah beragam budaya, yang saling bahu-membahu, saling menerima kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya, menciptakan yang namanya masyarakat multikultural. Kemudian dari sebuah keyakinan tersebut mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat. Kemudian keberagaman kelompok yang terdapat dalam masyarakat multikultural. Jadi masyarakat multikultural itu terbagi atas perbedaan suku, kemudian ras. Apa itu ras? Pembedaan golongan berdasarkan bentuk fisik manusia. Ada ras negroid yang kulit hitam, rambut geriting, bibir tebal, itu ras negroid. Ada ras Asia, ras megaloid dan sebagainya. Kemudian multikultural juga didasari atas budaya dan lain sebagainya. Jadi perbedaan keberagaman di dalam kelompok masyarakat yang melahirkan multikulturalisme, yang di dalam multikulturalisme itu ada perbedaan suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya, kemudian apabila hal tersebut tidak disikapi dengan rasa toleransi dan penghormatan yang tinggi terhadap kelompok lain, justru akan memunculkan gejala dan sikap sosial yang mengarah pada disorganisasi sosial dan disintegrasi bangsa. Apa itu toleransi? Nanti kita lihat di slide berikutnya definisi toleransi. Jadi, karena Indonesia ini negara yang besar,
beragam budaya suku di dalamnya, maka kita harus saling menghargai kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Tentu kalau kita lihat perbedaannya dari pola intonasi berbicara orang Batak dengan orang Makassar sungguh berbeda. Karena kalau orang Batak berbicara suaranya lebih keras dan seperti membentak. Tentu ini tidak bisa diterima oleh orang Makassar. Tapi itulah kebudayaan masyarakat di Indonesia. Kita harus saling menghormati. Kemudian dalam masyarakat kultural, ini adalah masyarakat kultural berbagai macam budaya yang saling hidup rukun damai di Indonesia, saling menghargai. Apa itu masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dan segala kelebihannya dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Jadi masyarakat multikultural itu adalah komunitas budaya. Kita berteman dengan orang Jawa, komunitas Jawa berteman dengan orang Bugis berteman dengan orang Makassar, orang Makassar menikahi orang Jawa menikahi orang Papua. Ini adalah kelebihan dari bangsa Indonesia yang memiliki yang namanya masyarakat multikultural. Kemudian ada integrasi. Kita masuk ke bagian pertama dari masyarakat multikultural. Apa itu integrasi? Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa itu sistem yang mengalami pembaruan? Budaya. Budaya, suku, bahasa masing-masing yang hidup di Indonesia ini membaur menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi identitas bangsa Indonesia. Kemudian integrasi berasal dari kata integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Jadi terintegrasi budaya Makassar, orang Makassar menikah dengan orang Bugis, itu sudah terintegrasi. Orang Bugis menikah sama orang Jawa, itu sudah terintegrasi. Adalah sistem yang mengalami pembaruan. Sistem budaya Jawa, budaya Batak, budaya Sasak menikah dengan orang Bugis Makassar, itu namanya pembaruan atau integrasi, berbaur satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kemudian proses penyesuaian di antar suku, unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Jadi perbedaan budaya yang membaur akhirnya muncullah keserasian. Oh, ternyata kalau orang Jawa, orang Solo suaranya pelan. Kalau orang Batak suaranya besar, ya. Kita maklumilah dia orang Batak. Inilah yang disebut dengan keserasian di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dari integrasi itu meliputi dua hal. Yang pertama ada namanya pluralisme. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan pluralism. Kata plural itu ada dua. Pluralisme itu kalau kita ada dua kata di dalamnya. Ada plural, ya, yang kedua ada isme. Apa itu? Kalau plural artinya beragam. Kalau isme artinya paham. Berarti pluralisme adalah paham atas keberagaman. Jadi orang yang menghormati keberagaman, perbedaan suku budaya, agama, dan saling menghormati, maka orang itu disebut sebagai pluralisme. Orang yang menganut paham atas keberagaman. Kemudian integrasi meliputi yang kedua adalah akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Ada budaya dari luar yang masuk,
membaur di dalam kebudayaan masyarakat. Kemudian kebudayaan asing itu lambat laun diterima. Dia diterima di dalam masyarakat, tetapi tidak melahirkan pertentangan. Apa itu? Ada banyak budaya-budaya asing yang masuk. Apa contohnya? Yang selalu saya jelaskan adalah baju koko. Kenapa namanya baju koko? Ya, karena bentuknya seperti pakaian orang-orang Cina. Kerahnya saja disebut dengan kerah Shanghai. Baju koko ini kalau kita sebut sebagai baju santri. Dipakai sholat ini adalah akulturasi kebudayaan asing yang masuk ke dalam budaya masyarakat dan bisa diterima. Tidak ada pertentangan kebudayaan asing tersebut. Nah, ini bagian dari integrasi yang meliputi pluralisme dan akulturasi. Kekuatan pluralisme dan akulturasi yang melahirkan integrasi itu bisa menciptakan yang namanya keutuhan bangsa. Jadi keutuhan bangsa itu lahir dari sikap pluralisme yang memiliki semangat akulturasi yang kemudian menciptakan integrasi nasional yang kuat, itulah yang disebut dengan keutuhan bangsa. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua adalah namanya konflik. Apa itu konflik? Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Jadi orang yang saling memukul itu adalah konflik. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga antar kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Itu namanya konflik. Kalau ada orang berkelahi dan membuat lawan perkelahinya itu tidak berdaya, maka itu adalah konflik, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, di bagian konflik ini meliputi juga dua hal. Yang pertama ada namanya dominasi. Apa itu dominasi? Dominasi adalah sebuah paham politik untuk melakukan penaklukan atau penguasaan. Dalam hal ini bisa terjadi melalui eksploitasi terhadap agama, ideologi, kebudayaan, dan wilayah. Ada orang yang ingin memaksakan kehendaknya untuk melakukan dominasi kekuasaan lewat isu-isu agama, lewat isu ideologi, lewat kebudayaan, lewat wilayah, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bagian daripada konflik, meliputi konflik. Yang kedua, yang meliputi konflik itu adalah diskriminasi. Ini tentu juga bisa membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu. Biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas. Misalnya, ini tidak pakai baju, orang-orang Papua, kamu di sebelah sana yang pakai baju di sebelah sini, namanya diskriminasi. Pernah dengar eh, awal tahun kemarin bagaimana gejolak Papua yang bergejolak di melahirkan konflik rasial gara-gara ada yang menghina ras Papua di Pulau Jawa. Akhirnya terjadilah pertentangan, konflik antara Papua dengan orang-orang Jawa karena merasa didiskriminasi, dilakukan diskriminasi pembedaan berdasarkan atribut khas, berdasarkan ras. Apa itu tadi ras? Warna kulit, mata, rambut, fisik, tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, konflik yang meliputi dominasi dan diskriminasi ini tentu mengakibatkan yang namanya perpecahan bangsa. Jadi, ini adalah eh, sesi pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan seperti apa bentuk-bentuk konflik dan bentuk-bentuk integrasi di tengah masyarakat sosial kita. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.